Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai Corvus Android 10 stabil ya. Dan saya baru aja cobain ganti custom kernel buat hemat baterai ataupun buat daily ya. Karena kernel bawaannya di Eagle dan saya sudah cobain update ke di Eagle 13. Itu buat streaming kayak nonton YouTube, nonton film lumayan hangat ya, dan baterai juga cepat turun ya. Jadi saya di sini cobain kernel dari Silon, dan di Silon kernel ini cuma ada versi stok ya, stok. Tapi menurut saya di kernel Silon stok ini lebih enak performanya daripada beberapa custom kernel yang lain ya. Wah, yang sesama stok pastinya guys. Oke, dan di sini kita tes di ROM Corvus, dan di Corvus yang stabil Android 10 ini juga manajemen RAM-nya juga enak ya, karena di device saya ini RAM 3 GB dan free-nya lumayan ya, 1 GB dari kita lihat dari sini. Oke, dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan di sini saya masih pakai ROM Corvus Android 10 stabil. Dan di sini kernel bawaannya kernel di Eagle ya. Cuma saya sudah update ke versi 17, dan di versi 17 ini menurut saya lebih ademan daripada yang 13. Cuma untuk performa kalau dari test rolling test mungkin lebih kencengan atau lebih tinggi yang di versi 13 ya. Oke, tapi di video ini kita akan cobain kernel yang versi stok aja, karena menurut saya ini lumayan cepat panas ya buat streaming aja baterainya cepat turun menurut saya ini. Jadi saya pengen cobain kernel yang hemat baterai lah sekali-sekali, bukan buat ngegame ya, tapi bisa buat ngegame juga. Tapi performanya ya beda juga ya, yang OC sama nggak OC. Dan untuk yang versi stok ataupun buat hemat baterai mungkin bisa kayak kernel salah satu yang sering saya cobain, kernel Panda. Dan yang kemarin juga sempat saya cobain Silon, di Silon yang terbaru itu juga lumayan enak ya, enak Silon yang terbaru, saya gak lumayan betah. Dan kernel yang lain juga ada ya, kalau yang buat yang stok, kalau di Eagle yang stok juga ada, Lauron juga ada, Agni juga bisa ya. Cuman kalau saya sekarang lagi suka pakai kernel Silon aja mungkin ya, mungkin karena masih cocok aja ngerasa pakai Silon kernel. Dan di Silon kernel kita pakai yang versi Okinamu ya, dan di versi itu saya ngerasa sih enak aja ya buat daily. Dan kalau segi performa menurut saya lebih enak daripada Panda ataupun di Eagle yang stok ya. Tapi kalau yang OC enakan di Eagle ini kalau OC guys. Cuman kalau di Silon nggak ada versi OC-nya, jadi kita pakai yang versi stoknya aja. Oke, kita tes di sini, kita ganti dari versi di Eagle 13 OC dan ini OC ya, kita lihatin. Dan kita tes rolling test juga. Di sini kalau di Eagle 17, kalau dilihat dari performa rolling test lebih rendahan ya nilai performanya daripada yang versi 13 lebih tinggian ya. Cuman di sini lebih agak hematan dikit ya menurut saya guys. Oke, dan kita akan cobain ganti kernelnya aja. Kita tes cuma 1 menit. Kalau kalian mau tes lebih lama, mungkin kalian bisa tes sendiri aja ya. Kalau di video ini lama-lama habis durasi guys. Oke, kita masuk TWRP via Magis. Oke guys, jadi di video ini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM, kernel, Magis disamain aja ya. Dan kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil ya, biar nggak error gitu guys. Dan cara ganti atau update-nya mudah banget, di deskripsi ada cara ganti TWRP-nya. Oke, atau update-nya juga sama. Dan sebelum kita mulai, biasanya kita cek dulu filenya. Di sini kita cari kernelnya. Di sini saya simpan ada beberapa kernel ya, Lauron, Halcyon,
Panda, di Eagle ya, dan tapi kita pakai Silon aja ya. Karena Sega lebih suka pakai Silon dan Sega ada backupan Mystic Kernel ya. Cuman kita di video ini kita cobain yang Silon aja. Karena saya lebih suka pakai Silon ini buat daily, tapi ini yang di versi Okinamo ya, karena di versi sebelumnya kadang masih ada bugnya, cuma di versi ini lebih stabil aja saya ngerasa guys. Oke, dan kalau sebelum kalian takut, misalkan pertama kali kalian bisa backup kernel bawaan kalian di bagian boot dan kalian tinggal restore ya. Kalau misalkan takut nggak cocok guys, jadi kalian bisa backup dulu dan tinggal restore. Tapi kalau kita ini langsung aja karena saya sudah biasa ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita flash Silon kernel. Oke, begitu kelar kita wipe cache, dan ini opsional ya wipe cache, walaupun nggak di wipe tetap bisa reboot sebenarnya. Dan kita tinggal tungguin, mudahan bisa booting guys. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di home screen ya. Jadi sekilas ini aman-aman aja sih, sekilas ya. Kita cek dulu double tapnya. Oke, double tapnya aman, nggak ada masalah. Dan kita lihat di kameranya harusnya sih aman juga ya kamera. Oke, kamera aman dan ini kan pakai old cam. Oke, sementara sih oke aja ya. Di sini kita cek tentang ponsel, versi Android dan kernel Silon Okinamo guys. Jadi di kernel Silon ini saya ngerasa cocok aja karena di sini buat hemat baterai sih dapat ya. Walaupun pakai streaming berjam-jam, jadi nggak cepat panas, nggak cepat lowbat juga, nggak cepat turun baterainya gitu guys. Oke, dan di sini sudah lumayan enak untuk manajemen RAM-nya 1 GB ya. Lumayan enak nih, mantap ini manajemen RAM. Ini RAM 3 device yang saya pakai. Oke, dan mungkin kita akan tes juga di game bentar ya. Dan di sini kita nggak pakai modul Magis untuk aktifin modul, tapi ini sebelumnya kita pakai Lauron ya. Oke, ya kita biarin aja lah. Dan kita tes di trolling tes bentar sebelum kita tes di game juga guys. Oke, performanya lumayan gede ya, 120-an. Tapi memang kayak gitu ya, untuk di Silon kernel ini agak sedikit beda guys. Jadi kalau di Eagle stock itu, kalau di tes rolling testnya 100-an ya, 100 ke bawah. Kalau Panda yang stok di tes 110. Tapi kalau yang Silon ini 120, 130 ya. Jadi menurut saya dari beberapa kernel yang stok itu lebih enak pakai Silon ini kalau menurut saya sih. Oke, segitu doang dan kita tes di game aja langsung guys. Kita tes di PUBG. Oke guys, jadi kita tes di sini, kita tes di PUBG Mobile, dan di sini kita tes ya grafik 90 fps. Ini bawaan ROM, audio high, dan kita tes bentar, kita liatin suhu dan baterainya juga nanti.
Oke guys, jadi untuk suhu baterai di sini sampai 39 derajat ya, dan menurut saya ini masih aman, masih standar lah kalau menurut saya, karena di performa juga lumayan ya. Dan di performanya ini buat game menurut saya lumayan kalau dibandingin sama kernel OC ya, nggak bisa juga ya kalau dibandingin sesama kernel stock di sini sudah enak sebenarnya. Dan ini kernel yang hemat baterai juga pastinya guys. Buat game juga lumayan di performa oke. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.